BPK dan KPK didesak dalami peminjaman dana untuk Formula E tanpa sepengetahuan DPRD DKI. Menurut saya tidak ya, karena uangnya baik untuk terdampak COVID ya, karena khususnya di kota ekonomi sedang terpuruk gitu. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta bilang ini untuk menarik minat wisatawan dan juga menaikkan nama Jakarta, Pak, di kancah internasional. Bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya menurut saya tidak ya, mendingan dananya untuk ya manfaat orang banyak lah gitu. Gitu, karena itu nggak terlalu efek banget ya, nggak berguna banget ya menurut saya ya. Oke Pak, dengan dana yang sebanyak itu 500 miliar lebih, menurut Bapak lebih baik dialihkan ke yang lain saja begitu? Ya misalnya ke UMKM gitu, bantuin ekonomi kecil untuk menambah tenaga kerja dari efek COVID ini lah. Tapi kalau kira-kira bakal digelar nanti bulan Juni, bakal nonton nggak sih Pak? Enggak lah. Bukan boleh kita sampaikan apanya kepada publik ya. Jadi juga kepada pemerintah DKI Jakarta sekarang dan selanjutnya, bahwa mengelola pemerintah itu tidak seperti mengelola perusahaan. Sekali pengen langsung dieksekusi, atau seperti LSM, atau seperti kampus, nggak bisa. Formula E adalah salah satu di mana kebijakan tidak dirancang dengan baik, ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian akhirnya semua dipaksakan, dan ini sekarang akhirnya larinya adalah bagaimana pendetilan. Sebagai sport antusias, saya sih sangat mendukung sekali dengan adanya Formula E sekarang. Karena itu juga termasuk cabang olahraga ya, dan harus tetap digalakan. Dengan biaya yang dikeluarkan ini cukup besar, menurut Bapak itu sepadan nggak untuk ajang Formula E ini di Jakarta? Kalau menurut saya sih biayanya mungkin terlalu besar ya. Seandainya bisa lebih diminimalkan lagi, lebih baik diminimalkan lagi. Itu aja sih. Jadi ini kalau dilihatlah, ini adalah teknik negosiasi pemerintah ketika nggak bisa lagi menanggapi isu Formula E yang ini tidak mengalami keberhasilan yang seharusnya. Ini teknik negosiasi salah satunya adalah membuat diskusi menjadi sangat detail, sangat teknis sehingga masyarakat nggak ngerti. Kalau kita kembali ke belakang, nomor satu, apakah namanya Formula E itu masuk dalam rencana 5 tahunan pemerintah daerah? Nggak ada kan? Kedua, dikatakan bahwa akan ada penggerakan ekonomi 1,2 triliun. Pertama kali dikatakan ada namanya uang muka 345 miliar. Tapi kemudian keluar informasi lagi bahwa APBN keluar 1,3 triliun. Ini kan menjadi rumit kan? Bagaimana mungkin 1,3 triliun keluar 1,2 triliun? Jadi dari hitungan cost benefit juga tidak begitu jelas. Dan ini yang terjadi adalah kebijakan Formula E termasuk tidak transparan, kecuali pemerintah DKI Jakarta menyuruh yang ngerjakan adalah Jakpro. Untung rugi terserah kamu, nggak apa-apa. Tapi karena yang punya proyek adalah Pemda DKI Jakarta, jadi masalah. Dikatakan, oh nanti nggak apa-apa kita rugi sekian ratus miliar. Loh itu kan bukan duitnya pemerintah, bukan duitnya gubernur itu bukan duitnya penyelenggara, itu duit pajak loh itu. Rakyat itu bukan sesuatu komunitas untuk dilayani, tapi bagi pemerintah, rakyat itu bukan klien, tapi owner. Nah, jadi masalah adalah public policy yang dibuat ini itu seperti membuat kebijakan seperti di perusahaan saja gitu loh. Kalau saya jujur sih kayaknya sangat mepet ya. Kemungkinan sih kayaknya nggak mungkin keburu. Itu dari pandangan saya pikir karena ini sangat mepet banget. Ini kan nggak segampang bikin nggak segampang bikin kue. Ya tapi ya nggak tahu, mungkin mereka dari pengerjanya mungkin ngebut ya lebih baik kalau misalnya bisa tercapai. Tapi saya sendiri pesimis sih. BPK dan KPK didesak dalami peminjaman dana untuk Formula E tanpa sepengetahuan DPRD DKI. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai sikap fraksi PDI Perjuangan dan PSI DKI Jakarta selama ini mengenai kasus Formula E tentunya karena ada sesuatu yang tidak benar dan pastinya memiliki data mengenai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Demikian tegas Fernando Emas hari ini. Dikatakan Fernando Emas, data yang disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi ketika diperiksa KPK beberapa hari lalu mengenai adanya peminjaman uang Dinas Pemuda dan Olahraga.
melalui Bank DKI mencapai 180 miliar yang pastinya atas instruksi Anies Baswedan. Tentunya pengakuan Prasetyo yang mengatakan bahwa peminjaman tersebut tanpa sepengetahuan anggota DPRD DKI Jakarta harus dilakukan audit oleh BPK dan KPK. Harus terus mendalaminya, demikian terang Fernando Emas. Dirinya meyakini masyarakat DKI Jakarta sangat menantikan hasil pemeriksaan lembaga anti rasuah atas dugaan penyalahgunaan dana, penyelenggaraan Formula E dan penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KPK seharusnya bekerja cepat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi dana penyelenggaraan Formula E dan segera tetapkan tersangkanya. Demikian tuturnya. Selain itu, lanjut Fernando Emas, dengan adanya informasi dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo, masyarakat DKI Jakarta dan Indonesia semakin tahu kalau Anies akan menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan ambisinya. Semakin membuktikan kalau Anies Baswedan memang pintar menyolek dirinya di depan publik, tetapi tidak mampu bekerja dengan baik dan menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Demikian pungkasnya.